Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Pada kali ini kita akan membahas tentang mazhab sejarah dengan mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Sumarna SH.MH. Dan sebelumnya kita akan memulaikan diskusi kita. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Trio Mustafa sebagai moderator dan rekan saya Hendra Yanto Nurul, Mirta Wazir, dan saya Dita Pramulia. Saya Fitriana Singgata. Baik, sekian dari kami untuk perkenalan singkat. Dan sebelumnya kita akan masuk di dalam diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang mazhab sejarah. Jadi di dalam mazhab sejarah ini mungkin teman-teman semua atau narasumber-narasumber yang ada di tempat ini bertanya-tanya, pembahasan apa sih kita ya kan? Nah, jadi kita membahas tentang mazhab sejarah dalam filsafat hukum. Nah, di sini kita akan masuk di dalam materi langsung aja, yaitu mazhab sejarah merupakan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Nah, hal ini mengandung makna bahwa mazhab sejarah memiliki pengaruh yang sangat besar dan berkembang filsafat hukum karena sejarah memang dalam lorong dan waktu mematri dan mengukir setiap kejadian yang dilakukan manusia. Nah, di sini juga ada dalam konteks sejarah ini adalah kita bacakan saja. Dalam konteks sejarah ini, sejarawan bekerja berdasarkan berbagai dokumen atau dokumen adalah sejak pikiran yang berbuat dan telah ditinggalkan oleh orang-orang zaman dulu. Nah, pikiran dan perbuatan ini sangat sedikit meninggalkan jejak yang terlihat, dan jejak ini kalaupun ada jarang, yang lama-lama musibah yang berencana sering menghapus jejak tersebut. Sekarang setiap pikiran dan setiap tindakan yang tidak meninggalkan jejak yang terlihat tidak ada atau pernah hilang, maka peristiwa itu menghilang dari sejarah. Nah, jadi kita membahas tentang mazhab sejarah yang biasa kita dengar dan kita lakukan, karena pada masa lalu sebelum Orde Baru atau zaman sekarang yang kita pakai itu adalah kebiasaan, ya. Kebiasaan artinya hukum adat, ya. Jadi begitu. Nah, jadi mungkin teman-teman atau narasumber kita pada hari ini kita akan membahas tentang mazhab sejarah hukum. Nah, jadi saya akan bertanya kepada narasumber di tempat ini bahwa apa sih sebenarnya esensi dari mazhab sejarah dan filsafat hukum? Kenapa mazhab ini dianggap penting? Mungkin dari Bang Hendra untuk mengungkapkan kepada kita pada hari ini. Itu pada Bang Hendra kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bung Yunus yang telah melontarkan pertanyaan kepada saya terkait esensi dan mengapa mazhab hukum sejarah ini sangat penting. Ya. Nah, tentunya kalau kita berbicara terkait mazhab sejarah, bahwa mazhab sejarah ini merupakan mazhab dalam filsafat hukum yang sangat penting, Ya. dalam perkembangan filsafat hukum itu sendiri, karena di mana konsepsi mengedepankan jiwa bangsa yang disebut Volksgeist, yang artinya jiwa bangsa. Nah, tentunya hal ini perlu kita ketahui juga bahwa ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi hukum itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Mengapa dikatakan berkembang dalam masyarakat? Karena hukum itu terbentuk karena kebiasaan dari masyarakat itu sendiri, karena tradisi, karena perkembangan zaman dan lain sebagainya. Itu yang membuat hukum itu tetap tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tersebut. Nah, kemudian juga kelebihan dari konsepsi ini merupakan mampu memandang terkait hukum-hukum di masa lalu
Ya. yang artinya hukum-hukum di masa lalu ini merupakan hukum yang pernah dilaksanakan di masa lalu juga, dan hal itu pun sampai sekarang mampu sedikit banyak mempengaruhi hukum yang telah berlaku di masa sekarang. Nah, hukum yang dari masa lalu yang dijalankan mempengaruhi banyak hukum yang kita berlakukan yang berlaku sampai sekarang. Nah, kemudian juga mengapa bisa mempengaruhi? Karena jiwa bangsa tadi yang disebut volgais, yang artinya masyarakat, jiwa masyarakat adalah sumber dari segala hukum, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Nah, sehingga para filsuf yang lahir dan menjadi pelopor bagi mazhab sejarah saat ini, yang artinya berdasarkan pemikiran bahwa hukum itu tidak terbentuk karena tidak terbentuk di luar dari hukum itu terbentuk di luar dari terbentuk dari tadi saya bukan dibuat oleh pemerintah, tetapi hukum itu bukan dibuat oleh lembaga formal, tetapi hukum itu tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat. Nah, begitu kira-kira Bang Yunus terkait dengan mazhab sejarah menurut pendapat saya. Oh iya, jadi bagus ya tentang mazhab sejarah ini. Jadi kita generasi yang sekarang, generasi muda ini patut kita tahu apa itu sejarah atau mazhab sejarah ini, karena kita tahu kalau misalnya kita nggak mengetahui tentang mazhab ini, mazhab sejarah ini, tentu kita berpikir, wah, kita rasa semua hukum itu terbuat dari manusianya sendiri. Mungkin sekarang kayak kita sekarang kan, ini yang kita bikin aja atau apa. Tapi ternyata mazhab sejarah seperti yang sekarang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dari dulu kan. Kebiasaan dari masyarakat. Seiring perkembangan zaman itu dan hukum juga terus mengikuti. Jadi hukum itu dapat disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Sampai sekarang banyak perkembangan. Kalau kita baca di sini ada perkembangan filsafat hukum itu terbagi dari zaman purbakala hingga saat ini, yang terbagi dalam beberapa periode. Seperti di sini ada masa Yunani, di sini masa Yunani, kalau ada lagi di masa Romawi dan masa abad pertengahan, dan di sini juga masa zaman baru dan juga masa modern sekarang dan masa sekarang. Jadi yang sekarang ini banyak ya perkembangan dari masa zaman kuno sampai sekarang kita mempelajari yang namanya tentang sejarah atau mazhab sejarah. Nah, makanya ada yang mengatakan tadi bahwa hukum itu tidak terbentuk. Hukum itu terbentuk di luar legislasi, makanya itu dikatakan karena hukum itu terus berkembang di dalam masyarakat itu sendiri secara alami. Jadi bagaimana kalau misalnya menurut Bang Mirta tentang ini apa sih sebenarnya esensi dari mazhab sejarah? Jadi mungkin Bang Mirta ini tahu lah. Saya kan kita gini diskusi jangan terlalu formal banget lah. Mungkin bagaimana lah penyampaiannya Bang Mirta ini. Jadi kepada Bang Mirta bisa dipersilakan kalau misalnya ada tanggapan tentang esensi dalam mazhab sejarah ini. Ini pendapat kita masing-masing. Ini pendapat kita masing-masing terkait mazhab sejarah. Jadi tidak monoton, harus selalu benar. Jadi setiap pendapat memiliki perbedaan, tapi dengan perbedaan itu kita dapat menciptakan, menemukan hal-hal baru. Betul. Silakan Bang Mirta. Oke. Jadi sebelumnya dulu saya mau. Kepada Bang Mirta dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya, hukum itu berubah dalam dimensi waktu dan ruang. Jadi mazhab ini juga mengajarkan bahwa hukum masa lalu tetap mempengaruhi hukum yang sekarang, sehingga hukum perlu diperbarui agar tetap relevan dan adil.
Jadi penjelasan secara singkatnya ya. Iya. Yang pertama, hukum dalam dimensi waktu dan ruang. Hukum tidak bersifat statis, tetapi dinamis, ya. berubah mengikuti waktu sesuai perkembangan zaman. Iya, ya. Jadi dan perubahan teknologi, moral, dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang sesuai konteks sosial budaya, maksudnya masyarakat, dan ruang sesuai konteks sosial budaya, politik, dan ekonomi suatu masyarakat atau negara. Nah, jadi hukum itu apa namanya? Ya, selain mengikuti perkembangan zaman dan tergantung kesadaran masyarakatnya sendiri. Ya. Contohnya, ya, hukum waris di sebuah daerah bisa berbeda dengan daerah lain. Ya. Kayak di daerah saya berbeda, Ya, daerah saya berbeda, ya. Betul. Nah, karena dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal. lokalnya ya. Dan yang kedua, tentang hukum masa lalu yang mempengaruhi hukum yang sekarang. Ini adalah pandang utama dari mazhab sejarah atau dikatakan historical school, yang artinya ini kan pandangan utama dari mazhab sejarah seperti yang diajarkan oleh Fritz Carl Sepain. Ya, hukum bukan semata produk lembaga negara, melainkan tumbuh dari jiwa rakyat. Maksudnya jiwa rakyat kan tumbuh dari kita sebagai masyarakat atau sebagai warga negara. Atau yang sudah kita lakukan ya. Iya. Berarti makanya dikatakan tadi fall guys, artinya jiwa bangsa. Iya, betul sekali ini. Fall guys. Nah, Iya. oleh karena itu, sejarah hukum dan nilai-nilai masa lalu tetap meninggalkan jejak dalam hukum modern. Nah, jadi walaupun hukum modern sekarang ini nilai-nilai yang dulu-dulu itu masih tetap dipakai. Iya, ya. ada jejaknya lah. Ya. Kalau kita katakan sebagai dasar, Ya, sebagai dasar. boleh. Dan yang ketiga, perlunya pembaruan hukum. Nah, jadi pembaruan hukum ini perlu. Mungkin di Indonesia kita sudah diperbarui ya, tapi belum mulai berlaku. Iya betul. Berlakunya kan Tahun 2026. tanggal 1 bulan 1 2026. Karena nilai sosial dan kebutuhan masyarakat terus berkembang, makanya Itu yang membuat hukum itu dapat berubah dalam perkembangan tadi. Iya. Hukum lama bisa menjadi usang dan tidak lagi adil atau relevan. Maka hukum perlu diperbarui agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Contohnya kita sekarang ya, Indonesia, pembaruan KUHP dari warisan kolonial ke KUHP nasional. Nah, itu contohnya. Aturan tentang transaksi digital dan perlindungan data pribadi yang dulunya tidak ada, ini sangat dibutuhkan, yaitu Undang-Undang ITE ya. Jadi kalau
kalau ada pendapat atau tambahan dari teman-teman yang lain. Ya. Jadi kita tahu kasih Bang Wirta. Jadi kita tahu dari tadi dalam penjelasan Bang Wirta itu bahwa perkembangan filsafat hukum itu atau mazhab sejarah itu diikuti dengan perkembangan zaman ya. Ya. Nah seperti yang kita baca tadi tentang misalnya ada masa Yunani, masa pertengahan ya, dan masa sekarang juga dan banyak lagi ya yang tadi. Berarti kita sudah tahu di situ bahwa mazhab ini mengikuti perkembangan ya, tercipta yang namanya undang-undang sampai sekarang dari dulu ya, jadi mungkin kita harap bahwa nanti tentang hukum yang ada di Indonesia ini semakin berkembang dan semakin baik ya adanya. Jadi ya itu bagus sekali tanggapan dari Bang Wirta ya. Jadi mungkin kalau menurut Mbak Yudita di sini mungkin tentang esensi dari mazhab sejarah itu seperti apa sih? Mungkin kita juga di sini butuh karena setiap kita yang ada di tempat ini beda-beda ya Bang. Ya. Jadi tanggapan seseorang itu pasti beda-beda walaupun pertanyaannya itu sama, tapi ya mungkin ada sedikit perbedaan ya di dalam suatu pendapat itu. Jawaban. Ya jawaban jadi bisa memaparkan supaya juga kita mengerti tentang masalah sejarah itu. Ya mungkin pada Kayu Dita ini menjelaskan kepada kita bagaimana masalah sejarah itu. Oke, terima kasih waktu kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya akan memaparkan. Jadi mazhab sejarah dalam filsafat hukum menekankan bahwa hukum bukanlah produk undang-undang yang dibuat secara formal, melainkan tumbuh dan berkembang secara alami bersama masyarakat berdasarkan jiwa bangsa. Calvin berpendapat bahwa hukum adalah ekspresi kesadaran dan karakteristik unik suatu bangsa yang berkembang dari pengalaman dan sejarah masyarakatnya, bukan sekedar hasil legislasi atau perintah negara. Esensi mazhab ini juga melihat hukum sebagai sesuatu yang historis dan dinamis, yang berubah sesuai dengan waktu dan konteks sosial, budaya, dan masyarakat. Hukum masa lalu yang pernah dijalankan tetap mempengaruhi hukum yang berlaku sekarang karena adanya berkesinambungan jiwa bangsa dari masa ke masa. Mazhab sejarah juga menolak pandangan hukum alam yang universal dan statis, serta menekankan pentingnya konteks historis dan budaya dalam memahami hukum. Ya, betul. Jadi mazhab ini dianggap penting karena memberikan perspektif yang lebih realistis dan kontekstual dalam memahami hukum, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam proses pembentukan hukum, ia juga memperkuat konsep hukum nasional yang berakar pada nilai dan budaya bangsa sendiri, bukan sekedar meniru hukum dari luar. Dengan demikian, mazhab sejarah memiliki peran strategis dan dalam perkembangan filsafat hukum dan pembentukan sistem hukum yang sesuai dengan identitas masyarakatnya. Kira-kira begitu dari saya. Oh ya, jadi bagus sekali ya tentang penjelasan dari Mbak Yudita bahwa sejarah itu memiliki esensi yang sangat penting dalam perkembangan filsafat. Ya. Jadi kalau misalnya kita baca juga di dalam suatu materi di sini dijelaskan bahwa dikarenakan mazhab sejarah menganggap penting hukum-hukum yang berlaku dari tahapan sejarah yang dilalui umat manusia. Nah, dalam konteks berpikir seperti ini, maka hal terpenting dalam mazhab sejarah ini yaitu kemampuannya menempatkan hukum-hukum yang sudah berlalu tersebut sebagai suatu yang memiliki nilai yang penting bagi masyarakat. Dan jadi memang sangat penting banget ya tentang mazhab sejarah ini. Jadi istilahnya di sini
sebagai sesuatu yang memiliki nilai. Jadi ada nilainya juga. Bukan berarti karena kita sudah di masa yang sekarang ya kan Bang Berta ya. Ya. Jadi mungkin kita udah di masa yang sekarang. Jadi kita lupa tentang sejarah-sejarahnya. Misalnya hukum terbentuknya, dasar-dasar hukum tersebut. Misalnya kayak saya kan dari Nias ya. Saya lupa tentang hukum adat itu. Kan nggak ada hal sedemikian. Karena kita saya sebagai orang daerah, jadi sudah sangat lekat banget dengan hukum adat. Jadi perlu kita ketahui. Iya, kita ketahui hukum adat itu seperti apa. Ya. Karena kita orang daerah tersebut, kita orang Nias, jadi patut kita ketahui. Ya, dan begitu juga dengan mungkin ada suku lain di sini kayak suku begitu. Banyak. Lampung ya Bang. Mungkin perlu kita ketahui setiap hukum adat masing-masing. Karena kita berada di wilayah tersebut dan kita lahir di daerah tersebut. Iya, jadi setiap daerah itu pasti memiliki adat masing-masing. Jadi nggak terlalu ini adat saya kamu harus ikutin, nggak mungkin. Jadi setiap suku itu pasti ada perbedaan dan ada aturannya masing-masing juga. Jadi nggak mungkin sama, dan mungkin juga dalam hal tersebut dikatakan bahwa aturan ini tidak harus memaksakan orang lain. Ya, istilahnya kayak misalnya suku NTT dengan sukunya bilang, kamu harus ikutin suku saya karena kamu di sini, di tempat sini, kamu karena kamu sudah bergabung dengan, misalnya kita berada di daerah NTT, jadi kita misalnya orang Bandung atau Nias misalnya atau Jawa lah pokoknya. Jadi kita harus ikutin adat NTT. Tapi kan ngomong itu bergantung pribadi kita masing-masing. Jadi nggak ada paksaan. Beda dengan undang-undang yang sudah nasional. Misalnya pembunuhan berencana misalnya, berarti udah ada pasalnya gitu loh. Iya betul. Jadi pasal ini pandangan saya juga ya. Jadi pandangan saya pribadi, semisalnya kita berada di wilayah misalnya di daerah NTT, perlu juga kita menghargai. Kalau kita berada di wilayah mereka, kita menghargai adat mereka, aturan daerah tersebut. Nah, artinya bahwa kita ini memiliki jiwa yang patut taat terhadap hukum meskipun kita bukan daerah tersebut. Ya, jadi kita menghargai hukum adat mereka. Ya, makanya kita belajar tentang esensi tadi mazhab sejarah. Jadi istilahnya ya kita itu warga negara Indonesia yang patut menghargai setiap hukum yang ada di daerah masing-masing. Jadi kita bukan berarti kita ini karena ini bukan budaya saya nggak mau menghargai. Jadi kita itu saling menghargai budaya gitu. Jadi mungkin bagus sekali dengan Mbak Yudita tentang esensi mazhab sejarah. Mungkin ada pendapat dari Bang Oktav ini, mungkin ada yang perlu disampaikan atau pemaparannya tentang esensi mazhab sejarah hukum yang berlaku dan mungkin juga sebelum berlaku di Indonesia. Jadi kepada Bang Oktav kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya sedikit menjelaskan tentang mazhab sejarah. Mazhab sejarah dalam filsafat hukum memiliki pandangan yang sangat khas mengenai bagaimana hukum itu berkembang. Jadi ada beberapa penjelasan dalam mazhab sejarah ini. Yang pertama, pandangan umum mazhab sejarah. Yang kedua, prinsip perkembangan dinamis menurut mazhab ini. Jadi saya menjelaskan dari pandangan umum mazhab sejarah ini. Mazhab sejarah ini historical school of law. Yang dipelopori oleh Friedrich, menekankan bahwa hukum itu tidak diciptakan secara tiba-tiba oleh penguasa atau lembaga legislatif. Tidak secara tiba-tiba. Memainkan tumbuh dan
berkembang bersama masyarakat. Oh, berarti tumbuh dalam masyarakat, Ya, bukan tumbuh dalam secara masyarakat. tiba-tiba, Ya. karena pertumbuhan dan perkembangan Ya. dalam masyarakat. Oh, berarti ini esensi dari pandangan dari Bang Okta. Ya. Ya, Kemudian Bang Okta, apakah ada hal yang masih disampaikan terkait hal Ini masih saya sebut prinsip perkembangan dinamis menurut Absat ini. Hukum berkembang secara organik selaras dengan adat istiadat, kebiasaan dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Karena masyarakat selalu berubah, maka hukum pun harus berubah atau menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya tersebut. Betul. Berarti Jadi proses ini bersifat evaluasional, bukan revolusioner. Ya. Yang ketiga, ini implikasi dinamika hukum. Hukum ini bersifat konstekstual dan historis. Ini hukum suatu bangsa tidak dapat selain atau diadopsi mentah-mentah dari negara lain karena memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Jadi itu saja pandangannya. penerapan dari saya. Kalau tanggapan saya terkait pandangan kita semua sudah memberikan tanggapan ini, Ya. dan mungkin Bang Yunus juga bisa nanti menyimpulkan nanti diskusi kita saat ini. Ya. Kita banyak membicarakan bahwa hukum itu tidak terbentuk, hukum itu terbentuk di luar legislasi. Ya. Jadi tetapi hukum itu terbentuk karena kebiasaan dari masyarakat sendiri, karena bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara alami. Ya. Ya, sangat bagus sekali tentang penjelasan dari Bang Oktav ya, bahwa dia menjelaskan bahwa mazhab itu bukan secara tiba-tiba atau misalnya kita fotokopi dari negara lain, tapi kita tahu bahwa mazhab itu adalah benar-benar yang terjadi di Indonesia, di negara kita. Jadi nggak secara tiba-tiba atau misalnya kita lihat dari negara lain, misalnya kita ini lah. Jadi kita tahu bahwa mazhab sejarah itu adalah benar-benar sudah terjadi di lingkungan kita atau di negara kita ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi bagaimana tingkah laku dari masyarakat, khususnya kita dari negara Indonesia. Jadi makanya ada keberlakuan hukum sesuai dengan apa yang sering terjadi di negara kita sendiri. Nah, jadi kan kita sudah membahas ya tentang mazhab sejarah ya. Jadi kalau misalnya kita diskusi tentang mazhab sejarah ini, bahwa mungkin kita belajar tentang pandangan kita ya, tentang pandangan kita dalam mazhab sejarah ini. Kalau misalnya kita lihat di dalam materi kita ada beberapa pandangan ya. Kalau misalnya kita baca di sini. Bentar ya, kita lihat dulu. Jangan terlalu formal sekali, karena kita di sini belajar juga ya. Jadi kita nggak tahu apa ini mazhab kalau misalnya kita nggak mau belajar. Jadi ada di sini beberapa pandangan. Kalau misalnya pandangan ini ada pandangan tentang hukum sebagai bagian dari sejarah itu memandang hukum sebagai bagian dari sejarah dan budaya suatu masyarakat, bukan hanya sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kita itu kalau dalam pandangan ini bahwa mazhab sejarah itu bukan hanya budaya saja atau dari masyarakat, bukan hanya sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kita itu berlatar dari kebiasaan tadi. Jadi dari awalnya mungkin kalau misalnya kita berpikir ya secara logika bahwa nggak mungkin ada hukum ini kalau misalnya tidak ada yang melanggar tersebut.
Jadi mana menurut saudara dulu? Ya pastilah. Ya pasti ada pelanggaran dulu kan? Itu ada karena adanya masyarakat. Iya kan? Ya. Nah, Kalau nggak ada masyarakat, hukum nggak ada yang langgar. Nggak ada aturan, justru nggak ada aturannya. Ya, justru karena Adanya adanya hukum, justru karena Ada adanya masyarakat, masyarakat. makanya adanya Hukum aturan, ya. Jadi ya benar yang di dalam pandangan ini bahwa mazhab sejarah memang bukan hanya sebagai bagian dari sejarah atau budaya saja, dan juga bukan hanya sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya menurut pandangan Mbak Yudita tentang pandangan tentang mazhab sejarah ini, apakah bisa direalisasikan ya sama kita? Mungkin bagaimana pandangannya? Oh mungkin kalau misalnya nggak ada, Pandangan terkait pelanggaran dalam masyarakat apa? tentang bagaimana pandangan kita misalnya, ya mungkin pandangan ya. Kalau misalnya nggak ada pandangan, misalnya Bang Hendra ada pandangan nggak masalah ini, masalah apa? Masalah pandangan pribadi maksudnya ini pandangan saya tentang masalah ini nggak perlulah diketahui tentang sejarahnya mungkin. Kalau pandangan saya, kalau misalnya di kampung saya itu kalau kita bahas aturan adat di desa itu sangat sulit untuk dihapus. Kalau di kampung saya kita bahas itu aturan adat. Kalau di kampung saya itu kalau dilanggar itu akan terjadi menyebabkan suatu hukuman yang kayak lewat ilmu gaib itu. Itu sebuah sejarah atau hukum adat Di tempat. Berarti itu kental Ya. sekali ya. Iya. Iya. Kalau Bang Mirta ada nggak tentang pandangan? Ya untuk sementara Cukup Saya ya, rasa cukup cukup. ya tentang Ya. saya rasa cukup juga Ya. karena kita udah juga mengutarakan tadi Ya, tentang terkait mazhab sejarah ini. Kalau kita ulangi kembali, Waktunya juga udah ini cukup. ya, nah itu. Jadi ya. saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Ya, jadi di sini kita dalam pembahasan terima kasih pada narasumber yang telah hadir, baik Bang Mirta, Bang Hendra, Mbak Yudita, dan Bang Octavianus juga yang telah meluangkan waktunya ya, untuk diskusi tentang mazhab sejarah. Kita di sini bukan karena sudah tahu banget ya, kita di sini karena belajar. Diskusi itu belajar. Saling kalau misalnya ada teman-teman di luar sana juga yang lebih paham lagi terkait mazhab sejarah, boleh tolong dikoreksi, kita saling melengkapi Ya. di keterangan antara satu dengan yang lain. Ya. Nah, jadi kita di sini menyimpulkan tentang pembahasan bahwa mazhab sejarah itu merupakan mazhab dalam filsafat hukum yang sangat penting dan strategis kedudukannya dalam perkembangan filsafat hukum. Nah, esensi dan nilai strategisnya terletak pada konsepnya yang mengedepankan jiwa bangsa sebagai sumber dari hukum. Berarti yang disebut dengan Volgeist tadi ya. Ya, Jiwa nah, bangsa. jiwa bangsa. Jadi mengedepankan jiwa bangsa karena masa sejarah juga memiliki banyak kelemahan-kelemahannya, tetapi setidaknya memberikan suatu pencerahan dan penguatan akan ada hukum nasional yang bertumbuh kepada jiwa bangsa itu sendiri atau bangsa kita. Jadi mungkin cukup pembahasan kita di hari ini, saat ini. Akhir kata saya ucapkan sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bekerja sama untuk diskusi untuk Sebagai tugas kita dalam mata kuliah filsafat. Ya, benar sekali Bang Hendra. Jadi kita ucapkan mungkin banyak kekurangan, ya. kesalahan dalam penyampaian kita. Kalau banyak kekurangan kita wajar, namanya kita belajar. Di sini kita belajar. Ya. Kalau nggak ada kekurangan berarti bukan belajar. Itu namanya Nah, Memaparkan. bukan memaparkan kalau saya katakan, tetapi udah menjadi pengajar. Ya. Nah, di sini kita bukan sebagai pengajar, bahasanya sedang kalau belajar. kalau kita sedang belajar namanya banyak kekurangan. Ya. Tapi kalau kita
sudah tidak belajar lagi banyak kesalahan. Nah, Jadi akhir-akhir berkata bahwa tidak ada yang sempurna di dunia. Selain rokok sempurna ya. Sampurna Tidak sempurna. Baik, akhir kata kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam